بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور وضيائها وعلى آله صحبه وسلم. اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور وضيائها وعلى به وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية ونور الأبصار ويائها وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم تذكر وتذكير نفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم توضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري سر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Suara kedengaran enggak? Iya, ana malas nak megang nih. Lemah. Kenapa tak dicas mic-nya? Kan ada tahu ada taklim hari ini dicas biar enak. Naam.
Alhamdulillah. Kalau gini dengar ya? Masa ana begini? Alas. Surat minta ikhlas surat Fatihah untuk Haji Fuad bin Haji Taha yang meninggal semalam di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa beliau. Allah terima segala amal ibadah beliau. Mudah-mudahan disambut sama Rasulullah. Jadikan kuburannya kebun dari kebun surga. Al-Fatihah ila ruh al-marhum birahmatil hayyil qayyum al-marhum Haji Fuad bin Haji Taha. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yubli darajatihi fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu mahallahu hufratan min hufarin nar. Allah yataghashahu birrahmah wal maghfirah yaskinuhu al-jannah birahmatihi wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Naam. Yang mau takziah, ana mau takziah ba'da subuh. Ana tak tahu juga rumah beliau ni di mana. Mungkin ada yang mau ikut, bisa mengarahkan. Naam. Ana tahu Ali Anyang, cuma tak tahu tempatnya di mana. Ya, nanti kalau ada yang mau ikut boleh minta tolong arahkan. Beliau orang baik, ana bersaksi beliau ahlul khair. Pengurus Masjid At-Taqwa, Polri, Ali Anyang. Tak pernah absen hadir ta'lim kecuali musafir atau sakit. Masya Allah, terakhir WA ana 3 hari yang lalu minta jadwal kuliah subuh di Masjid At-Taqwa. Tapi alhamdulillah sekarang beliau telah diambil sama Allah. Mungkin Allah lebih sayang kepada beliau. Mudah-mudahan nanti dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup ini Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, Allah wafatkan husnul khatimat, Allah karuniakan anak cucu salihin salihat, Allah jadikan ilmu kita barakah manfaat. Mudah-mudahan di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahan sampai berapa jam nih? Naam. Alhamdulillah. Kemarin saya mau menjawab dulu pertanyaan dari Bapak ini dalam surat Al-Mujadalah. Kemarin beliau bertanya tentang maksud ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat yang berbunyi, wahai sekalian orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, apabila diperintahkan kepada kalian untuk meluaskan tempat di dalam majlis, maka luaskanlah, lapangkanlah. Simple saja, Anda baca semua tafsir, maknanya di dalam majlis itu, kalau ada orang yang datang terlambat di dalam majlis, ya kita diperintahkan untuk memberikan dia ruang tempat untuk duduk selagi memungkinkan. Ya kan? Kalau kayak gini model ini kan banyak kosong nih. Tapi kalau udah penuh, sekiranya tidak memungkinkan, tidak usah dipaksa. Yang datang belakangan ya duduk di belakang. Ya kan? Yang datang belakangan duduk di belakang. Tapi kalau sekiranya masih ada kosong, kasih dia ruang, kasih dia kelapangan,
untuk supaya ada saling persahabatan begitu. Biar ada saling dekat, saling bersahabat di dalam majlis. Karena tak semua orang hadir majlis ni hatinya bersatu. Kadang di dalam majlis hati masih suka suudzon sama orang. Maka dari itu, untuk menghindari itu semuanya, kita harus bermurah hati memberikan kelapangan kepada saudara-saudara kita yang datang. Dan di dalam memberikan kelapangan ini dalam segala hal, bukan hanya di dalam majlis saja, dalam semua kebaikan kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kelapangan kepada orang. Maka barang siapa yang memberikan kelapangan kepada saudaranya dalam kebaikan, maka Allah juga akan memberikan dia kelapangan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa memberikan pertolongan selagi kita masih menolong orang lain. Allah akan selalu memberikan kelapangan selagi kita memberikan kelapangan kepada orang lain. Itu menunjukkan juga di majlis itu harus ada aturannya dan harus mengikuti perintah dari siapa yang dituakan, siapa yang memimpin dari majlis itu. Kalau yang pemimpin majlis itu, kalau dulu di zaman Nabi yaitu Rasulullah bilang berdiri, wa idza qila anshudu fanshudu. Kata Rasulullah lapangkan, harus mengikuti aturan-aturan yang ada di majlis. Jadi jangan semau-maunya kita duduk di majlis ini, ada adabnya, ada tata caranya, harus mengikuti aturan yang disampaikan oleh guru-guru kita di dalam majlis ta'lim. Nah, mungkin begitu saja ya secara zahir ayat seperti itu, dan akhir ayat itu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Maka dari itu kadang seperti contoh saja di tempat saya belajar di Tarim itu, di Darul Mustafa, tempat Habib Umar. Itu kalau malam Jumat Maulid itu, mereka tuh rebut-rebutan pengen duduk depan biar bisa nengok Habib Umar tuh secara langsung begitu. Nengok dari dekat, karena jamaah penuh. Jadi untuk supaya bisa duduk depan tuh, mereka tuh dari asar tuh sudah apa bahasa kita, nyimpan selendangnya nih di depan gitu, di saja ngasih ngasih tanda bahwa dia di situ. Orang tak ada selendang ya, nanti dia datang maghrib nanti. Orang tak peduli siapa yang datang duluan. Kalau cuma selendang diambil sama orang, dibuang ke belakang. Orang tak ada, dan selendangnya ada. Kalau ente pengen datang awal, duduk dari awal, ya kan? Nanti baru orang udah penuh dia datang. Mana nih selendang anak? Ini nyusahkan orang ini. Baru melangkah-langkahi pundak-pundaknya orang. Tak dianjurkan begitu. Begitu juga sholat Jumat tuh tak dianjurkan. Kalau kita datang belakangan melangkahi pundak-pundaknya orang. Pengen depan, ya depan datang awal. Kalau memang masih memungkinkan, kita kasih kelapangannya. Kadang ada orang ini tak mau, nak berkuasa seorang gitu, duduk. Ada orang tengok orang datang ni risau gitu. Apa dia ni terlambat datang? Kalau masih ada kasih. Tafassahu yafsahillahu lakum. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, ya udah, orang yang terlambat ini harus tahu diri. Kecuali memang dia tempatnya di depan, seperti ulama seperti ini, memang tempatnya dia di depan, maka dia memang harus didudukkan di depan. Justru kalau dia
Orang yang memang semestinya duduk di depan tapi dia duduk di belakang. Jangan ente kira tawaduk itu. Jangan ente kira tawaduk. Dia semestinya duduk di depan, kemudian milih duduk di belakang. Bukan berarti tawaduk, malah justru itu bisa sombong loh. Justru itu bisa menimbulkan sifat sombong. Dia merasa aku ni sebenarnya di depan, cuma adalah belakangnya lah. Itu bisa malah tawaduk, sombong itu bukan di zahir. Orang tunduk-tunduk begini ente bilang tawaduk, belum tentu. Tawaduk sama sombong tuh di sini tempatnya. Justru kadang ada orang yang dia memang di depan dan dia ke depan, dan itu bukan sombong, memang tempat dia di depan, ya kan? Justru ada orang yang memang duduk di depan dan belakang. Kecuali memang dia sudah bisa mendidik hatinya, itu tanda kesempurnaan orang. Memang dia diletakkan di depan tapi dia tidak dianggap, bukan maunya dia, memang dia tidak dianggap sama orang. Mungkin orang tak kenal sama dia, udah di belakang saja, dia terima. Tapi kalau memang dia tahu orang bakal mengedepankan dia tapi dia tidak mau, nah itu bahaya loh. Itu bahaya, kecuali memang dia bisa mendidik hati dia, bisa menjaga hati, bisa mengendalikan hati. Nah, karena semuanya di sini bukan di zahir, ya kan? Orang yang duduk di depan tuh habaib ulama, belum tentu dia sombong. Mungkin dia merasa tak pantas di depan, dia tawaduk. Yang duduk di belakang belum tentu juga tawaduk. Bisa jadi sombong, dia merasa aku ini sebenarnya di depan, ngapa aku di belakang? Gitu. Jadi semua kembali ke hati masing-masing. Bisa juga kebalikan, yang di belakang tawaduk, di depan sombong, tergantung. Maka dari itu hadir ke majelis ini bukan kita udah hadir nih final selesai, tidak. Belajar kita menjaga hati di majelis ini, ya kan? Adabnya, akhlaknya, bagaimana kita di majelis, ya kan? Apalagi majelisnya di masjid, memerlukan adab yang lebih banyak lagi, ya kan? Masya Allah, kopi dah keluar lah. Nah, kalau udah ustaz suruh minum, minumlah. Minum. Jangan minum. Aku sikut majlis ni. Suruh balik. Suruh bertahan. Suruh keluarkan kuih tu. Mana keluarkanlah kuih tu. Naam. Bismillah. Kemarin kita membahas tentang arkanud dzikir. Rukun-rukun zikir. Yang pertama adalah aklul halal, makan yang halal. Dan ini bukan hanya rukun zikir, tapi rukun semua ibadah. Ibadah tidak akan makbul indallah kalau kita masih mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Kemudian yang kedua, wa alla yakuna mura'iyan. Tidak boleh riak. Pembahasan riak ni sudah kita bahas dulu. Tingkatan-tingkatan amal naik ke atas langit sudah kita bahas tu dulu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di antara rukun zikir adalah wa qillatut ta'am atau al-ju', sering-sering lapar, menyedikitkan makan. Karena di antara obat hati itu adalah mengosongkan perut. Obat hati ada 5. Orang kalau jasadnya sakit, dia akan datang ke dokter ahli. Begitu juga orang kalau hatinya sakit, batinnya sakit, di antara obatnya ada 5. Salah satunya adalah wa khala al-batan, sering-sering mengosongkan perut. Pertama, baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua, bangun malam. Yang ketiga, bermunajat di waktu sahur. Yang keempat, duduk sama orang soleh. Yang kelima adalah sering mengosongkan perut. Itu obatnya hati. Kalau orang sering mengosongkan perut, sehat. Kenapa? Semuanya kita bahas minggu yang lalu. Karena sumber penyakit semuanya dari perut. Semua sumber penyakit ada
ada di perut. Gitu juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita di dalam hal apa yang harus kita makan. Bahkan Imam Ghazali juga membahas itu. Ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang makan daging berturut-turut selama 40 hari, maka hatinya akan keras. Hatinya akan keras. Daging ini, daging ayam, daging sapi, daging kambing, tiap hari 40 hari berturut-turut, hati keras. Masuk sifat-sifat kebinatangan itu dalam diri kita. Makan-makan yang berdarah itu, yang ada darahnya seperti binatang-binatang, daging-daging itu dapat membuat jasad kita kuat, tapi bikin rohani kita lemah. Orang banyak makan daging, susah tahajud, susah ibadah, malas majlis taklim, tapi badan kuat, tapi rohani lemah. Orang-orang dulu kita lihat, jarang makan-makan yang berdarah-berdarah, makannya yang ala-ala kampung-kampung itu, sayur-sayur dan lain. Tapi kalau orang tak makan daging 40 hari, juga bahaya juga, akan menyebabkan rusak kulit dia. Kulitnya rusak. Tak makan selama minimal seminggu sekali, ya. Seminggu sekali. Tak makan 40 hari kulit rusak, makan berturut-turut 40 hari hati keras. Kadar itu kalau kita hindari makan-makan yang berdarah nih, seperti yang daging-daging nih, maka rohani kita akan kuat. Walaupun jasad lemah, tapi rohani kita. Orang kalau nge-gym tuh, ada yang nge-gym dah sini? Tak ada, ni melang semua badan. Orang kalau nge-gym harus makan ayam tiap hari tu. Ada yang di blender malah ayam. Ayam tu di blender, jadikan jus ayam. Protein dia bilang. Makanya kayak ustad-ustad nih, habib-habib nih, jangan malah ente kasih daging terus. Habib ustad nih asetnya Rasulullah, harus sehat. Betul? Habib sakit-sakit, ustad sakit-sakit, ini tak ngajar. Bakwan bukan daging, tak apa-apa. Jangan daging-daging terus. Ustaz-ustaz ni harus olahraga, harus jalan, ikut jamaah fastabiqul khairat nih, jalan kaki sehat. Ya, satu hari 45 menit cukup. Sehat, jaga kesehatan. Makan dijaga dan sering-sering lapar. Ini kita ngomong dalam konteks kesehatan, tapi di dalam masalah agama juga ini penting. Mengosongkan perut ini di antara satu akhlak atau satu sifat yang sudah menempel pada orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali-wali Allah, para ulama-ulama terdahulu, ya kan? Semuanya rata-rata mereka mengosongkan perutnya, senantiasa dalam keadaan lapar. Di antara caranya mereka berpuasa, puasa dahar, saum dahar. Puasa tiap hari, tak ada stop-stopnya. Tapi kalau kita tak mampu, dapat memberikan mudarat kepada diri kita, tak boleh kita puasa dahar. Minimal puasa Daud, hari ini puasa, besok tak puasa, hari ini puasa, itu paling afdalnya. Paling afdal lagi puasa Senin Kamis saja. Hari Senin kita puasa, hari Kamis kita puasa, sunnah, insyaAllah sehat. Kalau bisa, kalau dapat mengganggu kewajiban, maka jangan. Karena puasa sunnah. Yang sunnah jangan sampai mengganggu kewajiban. Naam. Itu saja 3 rukun zikir. Banyak yang tapi tidak perlu dibahas, itu intinya. Makan halal, sering mengosongkan perut. Itu membantu kita untuk lebih istiqamah dan lebih
hadir hati kita di saat kita berzikir kepada Allah. Kemudian ada juga syaraid atau syarat-syarat berzikir kepada Allah. Kalau tadi rukun, kalau ini syarat. Sebelum kita ini masuk ke dalam ruang berzikir, sebelum kita memulai diri kita untuk mengambil jalan thariqah misalnya, untuk berzikir kepada Allah, melazimi zikir kepada Allah, maka tahapan pertama yang harus kita lalui adalah at-taubatun nasuhah, yaitu taubat nasuhah. Kalau orang taubatnya masih bil lisan, masih taubat dengan lisan saja, maka susah dia untuk menyatu dengan zikir. Antum boleh tanyalah dengan semua orang-orang yang masuk ke di baiat di dalam thariqah. Mesti setiap thariqah itu menganjurkan kepada pengikutnya untuk bertaubat terlebih dahulu. Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa taubat nasuha itu? Taubat nasuha itu banyak pengertiannya menurut para ulama. Tapi pengertian yang paling enak untuk kita fahami dan kita ingat-ingat, taubat nasuha sebagaimana yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, at-taubatun nasuh ay yatuba minadz-dzambi thumma la ya'uda ilaihi kama la ya'udul laban ila ad-dhara. Taubat nasuha itu adalah orang taubat dari dosa dan dia tidak balik lagi ke dosa itu seperti air susu yang sudah keluar tak bisa balik lagi. Bisa enggak air susu kalau sudah keluar masuk lagi? Enggak kan? Seperti itulah kira-kira pengertian taubat nasuha. Kalau sudah taubat dari satu dosa ini tidak balik lagi, sama seperti air susu kalau sudah keluar tak bisa balik lagi. Kalau masih balik lagi, belum taubat nasuha. Karena perumpamaannya yang dipakai sama Sayyidina Umar ni seperti air susu yang keluar, tidak bisa masuk lagi, ya kan? Ini pengertian taubat nasuha yang mungkin memudahkan kita untuk memahami. Karena taubat itu ada dua, ada taubat dengan lisan, ada taubat dengan hati. Kalau taubat dengan lisan tidak ada nilainya di sisi Allah. Taubat dengan lisan, la i'tibara wa la qimata indal khaliq, tidak ada nilai dan tidak dianggap sama Allah. Taubat dengan lisan. Macam mana taubat dengan lisan tu? Orang bilang astaghfirullah, tubtu ilallah, aku minta ampun ya Allah, aku taubat kepada Engkau ya Allah, tapi hatinya masih tetap melakukan kemaksiatan itu. Nah, itulah yang disebut dengan istighfar yahtaju ilal istighfar. Istighfarnya kita ni masih membutuhkan istighfar yang lain untuk mengistighfarkan istighfar kita. Jadi kita bilang astaghfirullah, astaghfirullah kita ni banyak bohongnya, maka perlu diistighfarkan lagi. Jadi istighfar diistighfarkan. Jadi istighfar dari dosa, tapi karena istighfarnya ni banyak bohongnya, perlu diistighfarkan lagi. Nah, istighfar yang kedua ni pun banyak bohongnya juga, butuh diistighfarkan lagi yang ketiga. Yang ketiga ni pun banyak bohongnya, ngulang lagi, diistighfarkan. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Jadi tak habis-habis cerita istighfar ni. Karena istighfar kita masih istighfar taubat bil lisan, taubat dengan lisan. Naam. Maka kata ulama, untuk menghindari kebohongan kita kepada Allah, jangan kita bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kalau kita bilang astaghfirullah, aku minta ampun ya Allah, wa atubu ilaih, aku taubat kepadanya, maka itu bisa jadi kita berdosa dan kita bohong kalau kita masih melakukan. Tapi yang aman gimana doanya? Allahumma gfirli wa tub alayya. Kita berdoa, bukan kita janji
untuk melakukan. Kalau astaghfirullah itu fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Aku, astaghfirullah, aku sekarang dan akan datang minta ampun ya Allah. Ya kan? Tapi tetap melakukan, bohong, dusta sama Allah. Wa atubu ilaih, dan aku sekarang dan akan datang. Kan fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab menunjukkan sekarang dan akan datang. Wa atubu ilaih, dan aku mau bertobat ya Allah sekarang dan akan datang. Tapi masih melakukan, bohong. Tapi yang aman kita berdoa, dirubah kalimatnya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Berdoa, wa tub alayya, terima taubat aku. Selesai. Tapi kalau bilang astagfirullah, tapi apakah tak boleh bilang astagfirullah? Boleh. Ini ulama nih untuk menghindari, jangan sampai istighfar kita ini istighfar bohong. Tobat kita ini tobat bil lisan. Walau ini pun dibantah sama Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang, masa orang bilang astagfirullah tak boleh? Dibilang dosa, dibilang ini. Orang kan istighfar minta ampunan dari Allah. Maka apakah ini dibilang bohong? Dibantah sama Imam Nawawi. Tapi tetap apa yang disampaikan sebagian ulama bagus juga untuk menghindari kita dari berbohong kepada Allah, berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma ighfirli wa tub. Naam. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Kalau ramai-ramai, Allahumma ighfir lana wa tub alayna. Kalau sendiri, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Naam. Itu taubat bil lisan. Adapun taubat bil janan, dengan hati, itulah tadi yang disebut dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu tidak kembali lagi, seperti air susu yang tidak bisa kembali lagi. Itu namanya taubat nasuha. Syaratnya ada 3. Ayyuqli'a anil ma'siyah. Yuqli' itu bahasa Arabnya iqla'. Iqla' itu kalau dalam bahasa penerbangan tuh take off. Iqla', lepas landas. Orang taubat tuh harus lepas landas, meninggalkan dosa dan perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, ayyandam, menyesal. Harus menyesal. Ya kan? Menyesalnya pun ada aturannya. Bukan hanya menyesal saja. Menyesal karena yang dia lakukan ini adalah dosa. Bukan menyesal karena yang lain. Misalkan nih, dia suka minum minuman keras. Gara-gara minuman keras nih, akhirnya misalkan ada salah satu organ tubuhnya sakit, entah jantung atau paru-paru. Akhirnya dibilang, ya Allah, aku tobat ya Allah, ni tak maulah minum-minum lagi nih, gara-gara minum sakit. Berarti dia nyesalnya karena sakit, tak diterima. Paham ya? Au sarfi malih, atau karena hilang hartanya. Dia berjudi terus, main slot, judi slot, atau main judi apalah macam-macam. Kalah dia sampai berjual rumah, berjual apa. Ya Allah, taubat ya Allah. Gara-gara berjudi ni habis duit aku. Taubatnya karena duitnya habis, tidak diterima. Paham ya? Tapi betul-betul penyesalannya adalah karena ini dosa. Ini dosa nih. Tak pantas aku melakukan dosa. Allah kasih aku nikmat, aku menentang Allah. Paham? Jangankan itu, khauf minan nar atau tama' lil jannah, itu masih ada khilaf ulama. Orang tobat karena takut neraka sama tobat kepengen masuk surga, itu pun masih tak dianjurkan sama ulama. Bayangkan, karena dia masih mengharap dengan makhluk. Neraka makhluk, surga makhluk. Makhluk berharap dengan makhluk.
tapi betul-betul dia bertobat karena ini dosa, tak pantas. Ada orang datang kepada satu ulama, wahai syekh, aku ni maksiat terus, susah untuk berhenti, susah mau tobat. Maka kata syekh ni bilang, kalau kau besok masih mau maksiat lagi, tolong kau jangan tinggal di buminya Allah. Bingung dia, mana pula ada, semua ni buminya Allah. Udahlah kalau gitu, kau jangan tinggal di bawah langitnya Allah. Macam mana? Semuanya di bawah langit Allah, ya kan? Masih gak kau nak maksiat? Boleh, tapi jangan kau makan rezekinya Allah. Macam mana? Semuanya rezeki dari Allah. Udahlah kalau begitu aku tobat, dia bilang. Aku tak berani maksiat. Macam mana orang yang tinggal di bawah langit Allah, di atas bumi Allah, makan rezekinya Allah, masih mau bermaksiat kepada Allah? Tak tahu diri dia, ya kan? Akhirnya tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh bilang, tapi kau tobat betul-betul bukan karena itu semuanya, tapi karena yang kau lakukan ini adalah dosa yang dapat menyebabkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadan nadam, nyesal. Bukan karena yang lain, karena memang ini dosa. An-nadam ayatahazzan wa yatawajja ala fi'lih, wala budda ay yakuna an-nadam min haitsu kaunuhu dzamban. Memang ini dosa, aku tak mau, ya, begitu. Nah, kemudian apa? Kemudian al-azm, punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Harus ada niat yang kuat. Ini acara selamatan ke acara majlis taklim ni? Selamatan. Bingung anak ngajar di masjid ini. Jadi ngomong semua, ngomong kue keluar, ala kulli hal. Nah, makanya anak kalau nak ngajar sini ni mau kumpulkan niat full dulu baru bisa ngajar sini. Tak ada payah. Tak serius jamaah ni. Tak serius. Ada yang serius. Ini serius ni, masya-Allah, ni serius. Tapi tak apa-apa, semua kembali kepada niat. Nah, yang ketiga terakhir adalah al-azm. Keinginan atau tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Al-azam wa tasmim alla yauda ilaik ma'ash. Selagi aku hidup ni, sisa hidup ni Allah, aku tak mengulang lagi. Ya kan? Itu tidak gampang. Itu tidak mudah. Ya kan? Lihat tuh banyak di TV-TV tu artis-artis hijrah pakai jilbab, pakai cadar. Bila ada masalah, bercerai, buka. Itu kan ngulang lagi berarti itu. Itu bukan taubat nasuha. Itu bukan taubat nasuha. Itu namanya ayam bakar nasuha itu, Kota Baru. Ada ayam bakar nasuha. Balik lagi. Wala buka cadar, alasan saya buka cadar, alasan saya adalah untuk menafkahi anak-anak. Ente bahlul, tak ada nafkah tu istri, nafkah tu suami. Oh, bapaknya masih hidup, bukan bapaknya meninggal, cerai. Bapaknya yang nanggung nafkah. Kalau bapaknya tak mau ngasih nafkah, urusan dia. Tiap detik dia dilaknat sama Allah. Bukan ente perempuan sampai melepas cadar. Ala kulli hal, cadar hukum sunnah, bukan wajib. Bukan wajib, tapi di saat kau sudah menyatakan untuk menggunakannya, di saat kau buka, itu berarti satu peningkatan apa satu penurunan itu. Malu di hadapan publik dibuka. Apa ini? Ya kan? Bikin malu. Ini menghinakan pakaian-pakaian istri Rasulullah. Kalau tidak siap, tidak apa-apa kok, tidak pakai cadar, pakai jilbab yang wajib. Cadar tidak wajib. Tapi kalau kau sudah menyatakan, jangan dibuka. Dan alasannya tidak masuk akal, alasannya tidak nyambung.
ya kan? Apalagi yang naudzubillah pakai jilbab, buka jilbab. Ada masalah buka jilbab. Nanti udah masalahnya udah selesai pakai lagi. Nanti ada masalah buka lagi. Enak ya. Agama dibikin main-main. Agama dibikin lelucon sama dia. Ini sekarang banyak orang main-main agama. Gara-gara dunia main-main agama. Ini kayak kemarin tuh. Sholat dihina, surat Al-Fatihah dihina. Fa'ala kulli hal, ada maksiat yang dia lakukan kepada Allah yang kita tidak tahu sehingga Allah pelintirkan lisan. Begitulah. Orang kalau udah kena dunia ni akal sehat hilang. Jadi semua yang bisa dilakukan demi mencapai tujuan daripada kenikmatan dunia yang sesaat ini. Maka dari itu harus berhati-hati. Hidup di akhir zaman ini zaman fitnah, zaman kezaliman, kesesatan di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, dengan syarat taubat ini qabla al-ghargharah, sebelum ruh di kerongkongan. Kalau udah ruh di kerongkongan tak bisa taubat lagi. Seperti Fir'aun, harus ditenggelamkan oleh Allah, dia mau beriman kepada Allah, tak bisa. Nyawanya udah hampir. Bahkan malaikat diutus sama Allah, diambil tanah sama malaikat dari dasar bumi, kemudian disempalkan ke mulut Fir'aun sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Qabla al-ghargharah, sebelum ruh di sini. Kemudian qabla fi halatin naza' allati ya'is fiha syakhs min al-hayat. Itu kalau kita bahasanya di saat naza' atau sakaratul maut, di saat manusia udah tak bisa apa-apa, udah nyerah, tak bisa apa-apa. Pada saat itu kalau udah sampai di sini, kan ruh dari bawah tuh, dari kaki, terus naik. Udah sampai di sini, tidak bisa diterima taubat lagi. Kemudian qabla tulu'i syams min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kalau masih terbit dari arah timur masih ada kesempatan. Sudah terbit belum matahari itu? Sudah terbit belum? Mana tuh, timur ke barat? Kalau masih timur aman. Kalau udah barat tak bisa taubat lagi. Itu syaratnya. Kemudian kalau ada yang berkaitan sama manusia, ini udah keluar daripada urusan kita sama Allah, yaitu raddud zalamah, mengembalikan atau meminta maaf atas segala kezaliman yang telah kita buat kepada manusia. Ente sudah tobat dari maksiat yang berhubungan sama Allah, tapi masih ada kesalahan dengan manusia, Allah tidak akan terima taubat. Karena masih ada sangkut paut dengan manusia. Minta maaf semampu kita sampai dia mengikhlaskan, meridhoi apa yang kita lakukan. Naam. Fa in ajaza 'anil malik aw warithihi dafa'ahu li hakimin thiqa. Fa in ta'addar sarfahu fi ma yasha' min al-masalih bi niyati ghurmi badalihi. Panjang pembahasan tentang ini. Walhasil kita harus cari dari sekarang siapa orang yang pernah kita berbuat zalim kepada dia. Makanya tak enak Bu jadi pejabat penguasa itu, tak enak. Berkaitannya sama orang banyak. Tapi sekarang dikejar-kejar sama orang. Wallahu a'lam. Kursi ini dikejar-kejar sama orang, padahal tanggung jawab besar. Gajinya memang besar, cannya besar, tapi berhubungan sama masyarakat. Ada berapa masyarakat itu kalau dia berbuat zalim? Kemarin Anda lihat di salah satu di media itu, bupati mana ya, Maluku apa, yang ditangkap KPK itu, gubernur ya. Dia bilang apa pas diwawancarai, ini resiko pejabat. Loh, emang pejabat harus resikonya apa? Harus masuk penjara gitu ya? Harus korupsi gitu?
Seakan-akan pejabat tuh harus korupsi. Tak begitu. Banyak pejabat-pejabat yang bagus, yang soleh. Tapi biasanya begitu. Maka dari itu yang mau nyalon-nyalon nih pikir-pikirkan dulu. Bukan enak, bukan gampang. Ini hubungannya sama makhluk. Sama Allah, Allah Maha Pengampun. Kapanpun kita datang sebelum ruh di sini, sebelum matahari terbit dari arah barat, Allah terima. Tiap hari Allah nunggu kita. Tapi kalau sudah berkaitan dengan makhluk, susah. Makhluk umumnya tidak akan mau memaafkan, kecuali di akhirat pahala kita nanti diambil sama Allah, diambil sama dia, dan dosa-dosa dia diberikan kepada kita, diqisas. Kata nanti kita dibangkitkan dalam keadaan ghurlan, uratan, burman, dalam keadaan tidak memakai busana sama sekali, telanjang kita di akhirat. Kemudian ahli surga nanti dibilang sama Allah, ya ahli surga, jangan masuk surga dulu ya, tunggu dulu sampai nanti orang-orang ahli neraka akan mengkisos kamu dulu. Orang-orang ahli neraka jangan masuk dulu ya, tunggu. Mungkin orang ahli surga ada berbuat zalim kepada kau, bisa ada kesempatan kau mengambil pahala-pahala dia. Kata ulama, kata sahabat yang meriwayatkan hadis itu, gimana orang mau dibalas pada saat itu sedangkan dia tidak memiliki apa-apa, dia telanjang? Maka dijawab oleh Nabi, bil hasanat was sayiat, tapi balas-balasnya pakai pahala dan dosa. Fayaqtaf, akan dikisos hatta laqamatu. Bahkan orang yang pernah ginikkan kawannya nih dikisos nanti di akhirat. Yang pernah nepuk-nepuk kawannya, nepuk begini ya, dikisos, ditanya nanti, kau pernah ngelepuk ya? Diminta nanti pahalanya. Jangan main-main sama manusia. Itu baru satu lepuk, pukulan, tamparan, bagaimana harta, bagaimana yang lain-lain. Ini tobat yang betul nih, tobat. Makanya orang soleh itu dinamakan soleh, yaitu al-qa'im bihuquqillah wal qa'im bihuquqin nas, yang memenuhi hak Allah dan memenuhi hak manusia. Itu baru dinamakan soleh. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah, dan mudah-mudahan taubat kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya? Hah? Ya ma'ani ngomong semua. Semua ngomong. Anak ngomong, tuk ngomong, ni ngomong. Ala kulli hal. Ibu-ibu ya ini bagus ya. Tanya Bu. Ya. Istighfar yang lebih baik bagi manusia itu adalah Allahumma firli wa tub alayya. Ya. Biasakan istighfarnya apakah ini kita lupa menjadi ini Pak? Apakah ini? Maksudnya? Ya kan istighfar Astagfirullah. Alayya. Tadi itu Bu, yang menganjurkan Allah maghfirli wa tub alayya itu seorang ulama, dengan tujuan supaya kita ni, istighfar kita ni tidak bohong. Jadi bahasa kalimat itu kita berdoa, ya Allah maghfirli, tapi kalau astaghfirullah kayak kita tu mau melakukan gitu, mau minta ampun, tapi kita masih melakukan. Makanya dibantah sama Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, masa orang astaghfirullah dibilang bohong? Orang kan minta ampunan sama Allah, mau minta ampun, kenapa bohong? Setiap ulama ini punya pandangan masing-masing, punya pendapat masing-masing. Jadi bukan berarti tak boleh bilang astaghfirullah. Nabi Muhammad juga bilang astaghfirullah. Walaupun ya Nabi Muhammad astaghfirullahnya pun minta ampun dari apa? Tak ada dosa. Tidak ada dosa Nabi Muhammad, ya kan? Cuman ada beberapa hal kelalaian atau merasa kurang sempurna beribadah kepada Allah, itu dianggap dosa bagi beliau, sehingga beliau istighfar sehari 100 kali. Nabi Muhammad
Jadi astaghfirullah boleh, bahkan kita dianjurkan kalau kita sebelum subuh tu baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Bukan berarti tak boleh, cuman supaya kita ni tidak ada bohongnya, kata sebagian ulama ni, lebih amannya kita doa Allah maghfirli, itu boleh ya. Artinya sama, cuman beda kalimat. Kalau astaghfirullah fi'il mudhari', kalau Allah maghfirli berdoa fi'il amr, minta sama Allah, memohon. Kalau astaghfirullah mau melakukan gitu. Takutnya kita tak melakukan, masih ngulang lagi. Nah, kita ada unsur bohongnya berarti, ngolok-ngolok Allah. Ya kan? Tapi kalau kita berdoa, ya Allah ampunkan, kita minta sama Allah. Minta supaya diberikan kekuatan untuk supaya bisa meninggalkan kemaksiatan. Sebenarnya tidak ada masalah, itu hanya perbedaan pendapat daripada para ulama. Naam. Jadi mau baca astaghfirullah 100 kali boleh, 1000 kali boleh. Mau tidur kita baca istighfar, mau keluar rumah kita baca istighfar. Tiap kita melihat hal-hal yang tak bagus kita istighfar, merasa hati tak nyaman kita istighfar. Istighfar, berbanyak istighfar, kata Nabi, beruntunglah orang yang nanti di akhirat mendapatkan buku catatannya yang paling banyak adalah pahala istighfar. Dan ini yang paling nyaman nih orang Indonesia nih, kalau mau banyak pahala istighfar. Tiap hari lihat maksiat terus. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau di Tarim, di Hadramaut, payah nak ngamalkan ini. Karena tak ada maksiat di jalan-jalan. Kalau kita buka HP ada astagfirullah. Tapi mata tak berkedip, astagfirullah. Ala kulli hal. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah SWT. Alas ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah arzuqna al-ilma nafi' wal amal al-khalis al-maqbul. Husna ta'lim dilala ala al-huda. Asrar bidhalika al-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi walidina wa masyayikhina wa mu'allimina al-mukarramin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin amin. InsyaAllah minggu depan ada tamu dari Yaman, ada konfirmasi sama Pak Asep. InsyaAllah sebagai penutup tahun 2023, Sabtu depan ya, tanggal 30. Ada tamu dari Yaman boleh diinfokan ke yang lain-lain insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.